Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita pada siang ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya sampaikan susunan acara pertemuannya, yaitu yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi pembelajaran daringnya, ada kegiatan yaitu membuat visinya sebagai guru penggerak. Jadi ada pembelajaran membuat visi guru penggerak. Nah, pembuatan visi Pak Iman sebagai guru penggerak ini diharapkan dapat menjadi dasar Pak Iman bisa mengajak rekan-rekan di sekolahnya untuk sama-sama bisa merealisasikan visi di sekolahnya yang sudah ada. Jadi guru penggerak ini kan sepenuhnya akan dipimpin oleh Pak Iman. Jadi saya hanya sebagai pengamat saja, pemantau. Jadi kegiatan diskusinya nanti semuanya dipandu atau dipimpin oleh Pak Iman, karena memang intinya adalah di sini Pak Iman belajar untuk melakukan diskusi, ya, untuk memfasilitasi diskusi visi di sekolahnya, ya, agar pembelajarannya itu berpusat pada siswa dan kegiatan pembelajaran di sekolah ini semakin lebih baik lagi. Selanjutnya mungkin dari Bu Andri ada yang mau disampaikan, Bu? Ibu Rosita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Rosita selaku pengajar praktik dari Pak Iman. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 49 Jakarta. Kegiatan kita pada hari ini adalah diskusi, ya, diskusi prakarsa perubahan, ya. Bapak dan Ibu, nanti kegiatan ini akan dipandu oleh Pak Iman. Mohon Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan-masukan, ya, masukan-masukan terkait dengan prakarsa perubahan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Iman, ya. Arahnya kan seperti itu, ya. Jadi kalau yang memikirkan hanya Pak Iman, mungkin hasilnya tidak akan sebaik kalau ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu Guru. Karena Pak Iman pastinya tidak bisa menjangkau semua permasalahan yang ada di SMK Negeri 49 Jakarta. Dengan adanya masukan dari Pak Dian, dari Pak Fahmi, kemudian Bu Alfi, kemudian dari Pak Sabei, dari Pak Arif, kemudian Bu Eli, dan juga dari harapannya juga dari siswa juga, begitu, sehingga masukan ini bisa lebih komprehensif yang nantinya akan menghasilkan sebuah kegiatan yang memang dibutuhkan oleh SMK Negeri 49 Jakarta. Pasti harapannya seperti itu, ya Pak, ya. Ya, betul ya Bu, ya. Kegiatan yang bisa menjawab permasalahan yang ada di SMK Negeri 49 Jakarta. Kebetulan Pak Iman ini sudah angkatan yang ketiga, Bu. Di angkatan kelima ada Bu Eli, angkatan 7 ada Pak Arif, kemudian angkatan 8 Pak Iman ini. Jadi memang paling tidak kami nggak bengong-bengong banget. Ya, karena sudah ada pendahulunya, walaupun mungkin tidak 100% sama, ya. Pasti setiap angkatan akan semakin baik, akan semakin diperbaiki, dilengkapi, begitu, sehingga akan menghasilkan
guru-guru penggerak yang lebih baik lagi karena sesuai dengan tuntutannya kan seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi kepada Bu Rosita ya. Terima kasih atas kehadirannya di SMK 49 Jakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami ya menyerahkan acara ini sepenuhnya kepada Pak Iman. Pak Iman ini mungkin ini ya mengoptimalkan waktu, itu jadi jangan sampai berlarut-larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya di sini akan memimpin diskusi ya, diskusi bahwa ada prakarsa perubahan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Ini saya Nur Iman, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 49 Jakarta. Ini di sini ada senior saya Bu Eli angkatan ke-5 dan Pak Arif di angkatan ke-7. Mudah-mudahan angkatan ke-9 dari 49 Jakarta ada lagi Bu ya. Amin, insyaallah angkatan 9 harus ada. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berinovatif. Agak sedikit cerita kenapa saya mengambil visi seperti ini. Yang pertama adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, di mana kita sebagai siswa SMK bahwa sangat wajib sekali kita mempunyai karakter. Apalagi kita itu seperti mempunyai dua ibu atau dua ayah, yaitu yang pertama adalah dinas pendidikan, yang kedua adalah industri. Nah, di mana juga industri itu tidak hanya pertama kali dilihat anak kita itu bukan lagi kemampuan skillnya, tapi adalah attitude dan sikapnya. Maka dari itu kita harus menumbuhkan karakter yang baik, attitude yang baik pada murid kita supaya tamatan-tamatan dari SMK 49 Jakarta itu bisa diterima di industri seperti itu. Lalu yang kedua adalah mandiri, bahwa di zaman yang sekarang untuk pembelajaran juga tidak harus berpusat kepada guru, akan tetapi juga berpusat kepada siswa. Siswa diajak untuk belajar lebih mandiri lagi. Lalu kreatif, di zaman yang sekarang, zaman industri 4.0, di mana kreatif itu sangat dituntut, apalagi kita sudah masuk ke era globalisasi. Setiap jurusan itu harus ataupun kompetensi keahlian itu juga dituntut untuk kreatif. Jadi semua supaya bisa berjalan dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengan filosofi Hajat Dewantara. Selanjutnya kolaboratif. Di zaman sekarang juga untuk kolaboratif itu memang sangat diperlukan. Jadi tidak ada lagi kompetensi keahlian yang sangat unggul atau merasa dirinya paling unggul, tapi kita harus bisa memaksimalkan antar jurusan itu menjadi sebuah kolaborasi. Lalu yang terakhir adalah inovatif. Jika kita tidak mau ketinggalan zaman atau ketinggalan dari sekolah-sekolah yang lain, mau tidak mau inovatif itu yang harus kita laksanakan. Karena pada dasarnya adalah ketika kita tidak berinovasi, itu nanti kita akan punah dengan sendirinya. Misalkan saja contoh aplikasi Uber dulu ya, ada Uber kan, ada Uber, ada Gojek, terus ada Grab dan lain-lain. Uber itu sekarang sudah diakuisisi sama Grab. Kenapa? Karena dia tidak berinovasi. Maka dari itu, kalau kita di sekolah kita tidak melakukan inovasi, kemungkinan sekolah kita juga nanti akan punah terus zaman. Ada beberapa berita yang kemarin saya baca dan saya dengar, itu ada sekolah SD tidak mendapatkan murid, tidak mendapatkan siswa. Ya, di Probolinggo kalau nggak salah ya. Nah itu juga dia karena tidak melakukan inovasi salah satunya. Maka dari itu saya mengajak rekan-rekan semua, kita ayo melakukan inovasi untuk perubahan sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya, nah ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya, boleh ditulis.
Boleh Bapak Ibu yang sudah selesai boleh bergerak ya, menempelkan di angka 1. Ih, kepanjang-panjang, Banyak tuh, banyak banyak. Gak apa-apa Pak, kalau banyak juga nggak masalah. Ya, udah tertulis. Ntar yang lain terbagi. Yes. Muridnya yang berkarakter, yang memiliki karakter profil belajar Pancasila, disiplin, kreatif dan inovatif, berkarakter atau berakhlak. Kita memimpikan murid yang mampu memerdekakan dirinya dalam mengekspresikan segala keinginan sesuai dengan kebutuhan dirinya. Oke, mantap. Baik. Ini biasanya guru matematika ya. Nah, selanjutnya adalah unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Ya, itu sesuai dengan moto kita ya. Oke, moto 49 nanti nih. Satu lagi Pak, yang utama ini Pak. Oh ini, satu lagi. PK lagi zoom. Apa yang nulis tuh Pak Pami itu? Ini kan murid yang Berkarakter. Sama nih jawabannya nih. Mantap. Reward. Salah. yang nulis PKL nih. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, mempunyai kelebihan, juga memiliki kekurangan. Makhluk terlahir dengan segala potensi. Siswa pembelajar selalu taat peraturan dan selalu mempunyai daya juang yang tinggi. Murid yang unik, individu yang baik, yang bisa terus berkembang. Selanjutnya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan Udah dong. Bani satu. Soal lompat jawabannya cek. Oke. Kita bahas coba untuk yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter, pembelajaran yang berpihak kepada murid dan guru sebagai fasilitator, keadilan dan merdeka belajar, pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan belajar siswa, akhlak atau perilaku yang baik, kedisiplinan siswa, serta kejujuran dan kedisiplinan. Oke, mantap. Yang keempat, ini ada 1322 ya. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, merekanya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah bla bla bla. Murid di sekolah kita sadar untuk bawa makanan. Kantin dan satu. Bawa Atika bawa apa? Bahwa mungkin Ini sekolahnya apa siswanya? Siswanya. siswanya Pak. Sadar betul mungkin kalau mereka menginginkan, iya, kenapa mereka sekolah di sini? Mereka mau jadi apa? Atau mau lebih sukses lagi? Atau mungkin karena kalau di 49 kita bisa menjadi seseorang yang lebih atau apa?
Andi. Lama tuh. Langsung malah. Keselip. Sama nempel. Oh belum ditempel. Gak apa-apa. Oke, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dapat menggapai cita-cita setelah belajar di SMK 49. Wih, mantap. Amin. Sekolah adalah tempat mencari ilmu atau kerja. Jadi kerja di sekolah ya. Dia ilmu terus pengennya kerja pakai SMK. Iya betul, BMW Pak. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang menyenangkan. Amin. Kita hanya perlu terus berjalan. Ini Pak Jokowi. Tarik ya. Itu Pak Joko itu. Tujuan hidup bisa meningkatkan skill dan kemampuan yang dimiliki di sekolah, khususnya SMK. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Sekolah SMK adalah tempat belajar untuk mewujudkan implementasinya dan juga tempat proses belajar. Alhamdulillah. Ini selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk kalau positnya kurang boleh lagi Bapak Ibu. Gue ini duluan nih. Nggak mau tahu gue ini. Monggo. Sekarang saya mau mikir. Balbil, jangan diukir tulisannya. Ini kapan refleksi? Masih ada lagi? Terakhir. Ya. Alhamdulillah kita didatangi banyak sapu di sini. Ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan sekolah SMK berstandar industri. Wih. Ini ketua BKK banget. Mendidik siswa dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik untuk murid, mengembangkan potensi murid secara optimal, mencerdaskan siswa, lulusan SMK 49 dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja atau berwirausaha. Ini moto SMK BMW. Lalu yang terakhir, bersiap meningkatkan mutu dan memperbaiki akhlak perilaku, unggul dalam mutu, satu dalam perilaku. Ini kurikulum banget. Udah menjiwai 5 periode. Itu isi KTS kan? Iya, itu berbikin ya. Itu di covernya. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan siswa harus melalui bla 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 atau apapun. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa yang masuk sini adalah pilihan yang terbaik. Oke. Kenapa makin banyak tulisannya ya? Cuma satu kata. Sampai baru mengenal.
satu udah diapal. Pak Arif buka modul lagi Pak. Bukan. Tarik ke petanya dulu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai visi misi sekolah diperlukan kolaborasi yang kuat dan selaras untuk mewujudkannya. Lalu setiap siswa memiliki potensi yang harus dikembangkan, bukan sekedar kertas kosong. Dalam mewujudkan visi dan misi sekolah harus mampu berkolaborasi dengan baik. Siswa memiliki berbagai bakat dan potensi masing-masing. Untuk mewujudkan semua itu perlu kerjasama yang baik oleh seluruh warga sekolah. Siswa yang masuk di sekolah ini adalah siswa pilihan yang siap untuk bekerja atau kuliah. Sekolah ini adalah tempat mencari dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Ini siapa nih? Ustaz Arif. Oke. Nah, dari kesimpulan ini mungkin yang saya dapatkan adalah bahwa kita memimpikan murid yang mempunyai karakter tadi ya, mempunyai karakter, lalu juga mempunyai disiplin yang kuat. Mereka juga kreatif dan inovatif, unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Itu dari yang pertama. Lalu kita percaya bahwa murid mempunyai pribadi yang unik. Mereka itu punya bakat, minat dan bakat yang perlu kita kembangkan. Akan tetapi murid sekarang mempunyai bakat yang berbeda-beda. Maka dari itu kita berusaha sekolah ini untuk mengembangkan semua bakat dan minat daripada siswa. Sudah dikembangkan ya Bu ya, banyak ekstrakurikuler, terus juga kemarin pensi juga sudah dilaksanakan, itu kan minat dan bakat. Dan juga ternyata banyak anak-anak kita itu punya bakat yang luar biasa. Selain di akademik, non akademik juga 49, SMK 49 itu sangat banyak sekali ya Bu. Ini yang terakhir nih, di bidang akademik itu dari jurusan AKL ya, sedang lomba. Mudah-mudahan jadi juara 1. Nah, itu adalah kesimpulannya. Berarti visi yang disimpulkan bersama adalah kurang lebih gak beda jauh dengan visi yang tadi, cuman mungkin ditambahkan dengan berkarakter. Berarti karakter profil belajar Pancasila satunya ya, berkarakter profil belajar Pancasila. Dan juga berarti selain di bidang akademik dan juga di non akademik juga perlu kita kembangkan untuk visinya. Nah, maka dari itu visi yang disimpulkan bersama adalah yang pertama tentang karakter. Tentang karakter profil belajar Pancasila mungkin bisa ditambahkan di terakhirnya adalah memiliki karakter profil belajar Pancasila. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tentang siswa itu berprestasi di bidang akademik dan juga non akademik. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat terlebih dahulu mengenai yang tadi sudah dipertanyakan? Ada? Dari Ketua BKK mungkin? Ada yang bersampaikan? Ya, terima kasih Pak Imam, bagus banget. Luar biasa. Jadi setiap guru penggerak ini, meskipun saya angkatan pertama Bu ya, itu selalu punya apa ya, sesuatu yang baru gitu. Jadi setiap angkatan guru penggerak pasti ada yang baru lagi, ada yang baru lagi gitu. Mungkin kalau visi misi sebenarnya saya setuju, bagus ya. Cuman mungkin karena kita SMK, jadi berharap memang mengedepankan soft skill anak itu benar-benar berstandar industri. Karena memang masih jadi tantangan tersendiri ya buat di SMK, khususnya untuk Jakarta. Kita masih kalah saing untuk penyerapan tenaga kerja dengan daerah gitu. Jadi mungkin memang benar-benar harus menekankan karakter, soft skill gitu, dan mindset ya. Jadi itu memang PR besar buat kita guru di SMK, baik guru produktif maupun non produktif gitu. Terus
Terus mungkin ada, mungkin kalau ini lebih ke pertanyaan ya Pak. Jadi kalau saya mungkin mau bertanya juga dengan Ibu dan Pak Iman ya. Jadi kalau sekolah sekarang itu adalah kurikulum merdeka, artinya siswa ketika datang posisinya tuh udah memerdekakan diri. Ya udah, saya akan memilih sesuatu yang saya sukai, saya minati untuk saya kembangkan. Jadi kalau kita ada 10 mata pelajaran, bisa jadi mungkin anak hanya mendominasi satu mata pelajaran, entah itu sejarah ataupun bahasa Indonesia dan sebagainya. Tapi saya rasa yang masih kurang ya, atau menjadi PR kita itu adalah keselarasan dengan pemikiran orang tua. Jadi orang tua itu keinginannya itu masih sangat tinggi untuk anaknya. Jadi padahal anak itu misalnya punya potensi di bahasa Indonesia, tapi ketika nilainya yang lain kurang baik atau dalam arti standar KKM aja, maka orang tua sendiri itu kurang mengapresiasi bagaimana anaknya. Jadi keselarasan antara sekolah yang ingin memerdekakan bagaimana anak bisa mengembangkan potensi, itu memang menjadi PR besar kita untuk bisa memadukan pemahaman orang tua gitu. Jadi sehingga orang tua tuh menitipkan ke sini tuh bukan berarti anak tuh harus juara untuk 10 mata pelajaran gitu kan, karena kan logikanya kalau kita bekerja, accounting itu kan ya bisanya accounting aja, nggak mungkin dia harus bisa bikin sejarah, puisi dan sebagainya. Jadi pemahaman itulah yang menjadi PR terutama untuk di wali kelas, karena lebih dekat dengan orang tua murid ya. Dan mungkin ada trik-trik atau tips tersendiri nggak sih gimana cara kita memadukan keselarasan pemahaman sekolah dengan keinginan orang tua. Orang tua tuh taunya kalau merdeka belajar, ada yang berpikir, oh belajarnya sesuka anaknya, bukan sebenarnya ya, tapi menghadirkan ruh marwahnya anak datang dengan segala potensinya, walaupun hanya satu itu bisa jadi dia akan jadi direktur ataupun jadi manajer dengan satu potensi yang unik dan spesial itu. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menanggapi pertanyaan tadi Bu Eli ya teman-teman dan rekan-rekan, mungkin salah satu masukan dari saya adalah ketika sebagai wali kelas ya, sebagai wali kelas ketika kita mempunyai anak yang juara, misalkan kayak kemarin FLS 2N, O2SN dan lain-lain, itu bisa kita kirimkan ke grup orang tua. Artinya ketika anak itu maju ke depan, lalu kita foto, terus kita kirim, selamat Bapak Ibu, anaknya adalah juara 1 FLS 2N ataupun juara 1 O2SN cabang renang. Ini bisa membawa nama harum sekolah dan juga bisa memotivasi siswa-siswa yang lain. Nah, ketika di situ banyak orang tua, karena namanya grup di WA orang tua itu, ketika itu banyak orang tua lain yang lain akan melihat. Dan juga salah satu ajang promosi kita bahwa kita selalu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga mengapresiasi, lebih ke mengapresiasi hasil kerja dari siswa-siswa kita, prestasi yang ada di siswa kita. Dan juga mungkin salah satunya adalah kita bisa bikin satu figura gitu Bu, bikin satu figura atau kita foto lalu kita tempel di kelas. Jadi biar menjadi motivasi bagi yang belum dan juga menjadi suatu kebanggaan bagi yang sudah melaksanakan. Misalkan dia juara tadi O2SN, kita foto lalu kita tempel di kelas. Itu pun ketika mungkin salah satu murid yang berprestasi itu ketika melihat ada saya dan dia merasa bangga, dan orang lain yang melihat merasa termotivasi untuk saya bisa seperti itu. Dan juga pada saat pembagian rapot kalian dijelaskan, selamat Ibu, anak Ibu sudah juara bla bla bla, dan juga jangan lupa ditulis di rapot ya supaya menjadi pengingat dan menjadi salah satu upaya kita untuk supaya mereka itu ketika nanti di kelas 3 lalu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nilai poin untuk mengikuti UTBK biasanya. Mungkin seperti itu Bu El. Atau ada tanggapan dari teman-teman yang lain bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah paradigma pola pikir orang tua terhadap anaknya bahwa tidak melulu ya kita juara itu juara 1 sampai juara 10. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, Guru Pamu? Tarik ya?
Oke. Bapak Ibu nambahin dikit, mohon izin nambahin dikit nih. Memang terkait dengan kurikulum merdeka ini, jangankan yang kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, ketika rapot itu ada nilai predikat ABC itu ya Bapak Ibu, mungkin SNK gitu juga ya Bu. Itu orang tua nggak butuh, yang dia lihat tetap aja angkanya gitu, tetap angkanya. Jadi memang mungkin di kita guru aja kadang juga mindsetnya juga belum berubah gitu ya, apalagi orang tua yang nggak membedah isi kurmer itu. Nah memang butuh proses Bapak Ibu, butuh waktu. Mungkin jika ada Bapak Ibu wali kelas yang punya waktu, mungkin bisa pertemuan dengan orang tua ya, selain ada memberi input seperti yang Pak Iman lakukan, mungkin juga bisa pada saat misalnya pembagian rapot. Tapi kalau itu kan kadang mungkin pada saat pembagian rapot gitu ya, pembagian rapot misalnya tengah semester, mungkin sebelum rapotnya dibagikan mungkin Bapak Ibu bisa ngasih penjelasan secara singkat lah gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu bersedia yang wali kelas misalnya pakai Google Meet gitu, tapi kan kadang orang tua ya nggak familiar juga dengan Google Meet, pengennya langsung gitu, karena kalau langsung kan bisa nanya. Jadi bisa pada saat bagi rapot tengah semester, Bapak Ibu bisa ngasih pendahuluan dulu nih. Cuma ya kadang ada kendalanya, datangnya nggak barengan gitu, kadang kan gitu juga ya. Dan memang itu butuh ini ya Bapak Ibu, waktu, butuh proses untuk sama-sama semuanya itu bisa memahami agar mindsetnya itu jangan kita nih berharap, ya maksudnya mengharapkan siswa itu kompeten di semua bidang gitu. Kayaknya memang agak susah gitu. Pasti dia punya kecenderungan di salah satu dari sekian banyak pelajaran yang dia pelajari. Itu pasti ada salah satu. Kayaknya kalau semuanya suruh kompeten mungkin bisa juga, tapi nggak semua anak gitu ya. Dia ada kecenderungan. Jadi butuh waktu Bu, mungkin ya tadi ya pada saat bagi raport ngasih gitu dulu, penjelasan dulu, atau mungkin ada pertemuan via Google Meet dan lain-lain. Lanjut Pak Iman, kita fokus ke sini. Jadi pada sesi ini Pak Iman menyelaraskan dengan visi sekolahnya. Jadi dari cita-cita untuk murid ini apakah selaras, enggak ya, selaras atau tidak dengan visi sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah visi dari sekolah kita ya. Itu adalah menjadi SMK yang unggul, berlandaskan iman dan takwa, berbasis teknologi dan kewirausahaan, berwawasan lingkungan, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah visi dari sekolah kita. Udah. Sama ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi artinya cita-cita Bapak Ibu untuk murid sudah selaras dengan visi ya. Betul. Ini sudah sesuai dengan visi yang di sekolah kita ya, Bapak Ibu. Kan berarti dia ya bisa tercapai cita-citanya, bisa mendapatkan kerja yang sesuai kompetensi dia, profil yang berkelanjutan Pancasila. Teknologi Ya, kita pasti ada berkarakter. Berbasis teknologi juga sudah, Ya. sama kewirausahaan juga sudah sesuai, berwawasan lingkungan juga, serta mewujudkan profil. Teman-teman. Ya, seperti yang sudah disampaikan teman-teman, berarti sudah sesuai ya dengan apa yang sudah visi sekolah kita. Alhamdulillah. Lanjut. Berarti ini udah ya, udah sesuai, udah selaras. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan jika dari visi sekolah kita? Berarti nggak ada ya, sudah sesuai. Oke, tinggal pelaksanaannya saja, program-programnya. Lanjut. Nah, ini perlu disampaikan berarti. Ya. Oke. Langsung sekali 4 aja kali 4. Oke, ini ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Ya, ini saya ganti. Ini yang pertama, ada inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan sebagai guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai?
apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Mohon bisa dijawab di pos ini Bapak Ibu. Komitmen untuk menjalankan kesepakatan bersama. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, lalu meningkatkan dan melakukan perubahan yang bermutu, lalu meningkatkan pendidikan pelatihan yang bermutu, karena mungkin kita berbasis SMK. Maka dari itu saya yakin sih Bapak dan Ibu guru ini udah mempunyai media pembelajaran yang sangat menyenangkan, apalagi Pak Arif ya, Putra TV. Dengan Putra TV Bu, dia adalah salah satu editor juga Bu. Kalau di YouTube tuh subscriber udah banyak Bu. Putra TV namanya Bu. Poetra. Iya Poetra. Ejaan lama Bu, karena mungkin beliau orang lama juga. Tempo dulu ya. Tempo dulu. Tapi emang Bu, keren Bu dia Bu. Luar biasa Bu. Luar biasa. Nah, terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah? Kolaborasi dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran di sekolah dalam rangka pembentukan karakter. Nah, ini berarti kita mencoba untuk mengaplikasikan misi kita. Lalu kolaborasi yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi terkait dengan perkembangan siswa, dan orang tua diharapkan mengikuti informasi tersebut. Lalu peningkatan perilaku inovatif serta tanggung jawab. Selanjutnya kolaborasi dengan mendukung segala aktivitas ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, stop dulu. Bisa menyediakan waktu. Setelah kesimpulan kita hari ini, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Saya minta maaf kalau mengganggu waktunya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman dan rekan-rekan semuanya. Pak Iman keren ini, sudah belajar memimpin dan memfasilitasi diskusi visi ya perubahan di sekolahnya. Jadi Bapak Ibu, selain Pak Iman punya visi sebagai guru penggerak yang memang harus nanti diwujudkan ya Pak Iman, aksi nyatanya nih apa gitu. Nah, selain itu Pak Iman juga harus bisa mengajak rekan-rekan di sekolahnya untuk sama-sama merealisasikan visi sekolahnya. Jadi selain ada visi Pak Iman sebagai guru penggerak dan harus ya diwujudkan gitu aksi nyatanya apa, maka Pak Iman juga harus bisa mengajak rekan-rekan di sekolahnya, baik guru, pendik, siswa, orang tua murid, ataupun manajemen sekolah untuk sama-sama bisa mewujudkan visi di sekolahnya. Bapak Ibu, pada kegiatan siang ini apa yang tadi didiskusikan semuanya itu kan mengarah pada visi sekolah. Nah, diharapkan apa yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan ya diharapkan tidak hanya sekedar tulisan di atas kertas saja gitu ya, atau karena Pak Iman sedang berkegiatan ini guru penggerak, tapi diharapkan juga memang bisa diwujudkan paling tidak dalam 1 tahun pelajaran ini, atau pada saat Pak Iman nanti diminta untuk menunjukkan aksi nyatanya, ya paling tidak apa yang tadi sudah Bapak Ibu bicarakan atau diskusikan atau disampaikan pada saat memberikan pendapatnya bisa terwujud. Dan untuk mewujudkan visi sekolah Bapak Ibu bukan tanggung jawab 1-2 orang saja, tapi semuanya, semua warga sekolah harus bisa berkolaborasi, ya bergotong royong, bekerja sama untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Kemudian terkait dengan visi Pak Iman selaku guru penggerak, tentunya kami mohon dukungan, ya mohon support dari semua teman-teman di sekolahnya
agar kegiatan Pak Iman ini bisa ya terwujud gitu ya, harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya oleh satu orang ya, satu orang saja atau dua orang saja, tapi semuanya harus bergotong royong, berkolaborasi untuk sama-sama mendukung kegiatan Pak Iman selaku guru penggerak, dan juga sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan baik visi Pak Iman sebagai guru penggerak ataupun visi di sekolah ini. Dan tentunya diharapkan dengan adanya Bapak Ibu yang sudah lolos sebagai guru penggerak dan juga sekarang Pak Iman yang sedang mengikuti, diharapkan tentunya kegiatan pembelajaran di sekolah ini semakin lebih baik ya, semakin banyak yang kompeten siswanya, semakin banyak yang terserap di dunia industri dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika kegiatan pada siang ini mengganggu waktunya. Pak Iman, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman di sini? Sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita tutup kegiatan diskusi kita pada siang ini, yaitu sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita foto sebentar ya.